Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faisal Ramadan. Saya mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang dimana pada tahun 2020 bulan September ini sedang melaksanakan kuliah kerja nyata atau Pukerta yang berbasis daring. Pukerta daring yang saya pilih yaitu Pukerta daring dari rumah, publikasi 20-25 flyer atau video. Saya kelompok 4 DPL-nya yaitu Dr. Haji Sobat MED. Flyer dan video yang saya share yaitu di akun Instagram pribadi saya, yaitu ini, di akun Twitter, di akun Facebook, dan juga di channel YouTube. Dan ini adalah akun Instagram saya sudah men-share beberapa flyer dan juga video terhitung dari awal September sampai di tanggal 28 September ini. Dan ini adalah flyer-flyer yang sudah saya share. Ini adalah beberapa video yang saya share tentang tema yang diangkat Jakarta tahun ini. Kalau ini yaitu akun Instagramnya Pukerta Daring. Di sini ada beberapa flyer, banyak sekali flyer dan juga video dari teman-teman mahasiswa Pukerta yang memilih sama seperti saya. Jadi pada kali ini saya akan menyampaikan tentang pencegahan penularan COVID-19. Dilansir dari antaranews.com, Menteri Kesehatan pada tanggal 19 Juni 2020 mengeluarkan keputusan tentang protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan di fasilitas umum. Jadi maksud dari tempat dan juga fasilitas umum di sini yaitu kayak berupa pasar, pertokoan, mal, tempat penginapan, rumah makan, restoran, pusat kebugaran, dan juga transportasi kayak stasiun, terminal pelabuhan, dan juga bandar udara, dan juga yang lain-lainnya. Tapi di sini saya akan memfokuskan kepada pencegahan COVID-19 di pasar. Kita tahu sendiri pasar ini merupakan tempat yang ramai, tempat berdatangnya orang dari mana aja buat nyari kebutuhannya masing-masing. Makanya gak heran kalau pasarnya jadi tempat yang rawan buat tertularnya COVID-19. Jadi pasar yang dimaksud di sini bukan cuma pasar tradisional aja, jadi pasar swalayan atau kayak mall-mall gitu. Nah biasanya kan kalau kita mau belanja nih, kita biasanya ada aja itu interaksi kita sama orang, entah itu pedagang atau pembeli. Nah di saat itu juga kita tuh nggak tahu tuh orang itu tuh bisa jadi tertular atau enggak virus corona. Nah dan juga ditambah biasanya kalau kita belanja itu biasanya kita megang-megang barangnya, entah itu sekedar kita mau ngecek kualitas barangnya atau sekedar kita ngecek harganya. Nah kan di situ kan nggak tahu tuh barang itu terkontaminasi virus atau enggak. Makanya kalau kita mau belanja itu lebih baik datang ketika jam yang berbelanja itu enggak padat. Jadi kalau kita datang ke jam berbelanja yang enggak padat, kita bisa menerapkan jaga jarak dengan yang lain. Kalau kita datang ke jam berbelanja yang padat, di situ kita nggak bisa tuh yang namanya jaga jarak. Malah yang ada kita saling berdempetan satu sama lain dengan orang lain, yang terjadi kontak fisik gitu. Nah, itu lebih rawan buat tertular virus corona. Nah, dan juga biasanya kan kalau kita mau ke pasar swalayan tuh ke pertokoan gitu, disediakan tuh tempat cuci tangan. Di situ kita gunakan cuci tangan selama 20 detik. Dan juga biasanya kalau kayak di mall gitu kan biasanya ada security yang jaga di depan pintu masuk buat ngecek suhu tubuh kita dan juga nyuruh kita buat pakai hand sanitizer sebelum kita belanja gitulah. Nah dan juga kita dianjurkan pakai sarung tangan. Kalau kita mau belanja, kita pegang barang kan enak kalau pakai sarung tangan, jadi barang yang terkontaminasi virus corona itu nggak langsung nyentuh ke tangan kita. Nah kalau kita udah selesai pakai sarung tangan itu, kita langsung buang sarung tangan itu ke tempat sampah biar aman. Nah dan juga kita tuh dianjurkan kalau kita belanja, kita bayar pakai
khususnya kalau pakai bayar uang cash itu kita pakai uang yang pas aja. Jadi misalkan kalau harganya 10.000 kita bayar 10.000, jadi nggak ada kembalian. Nah, itu tuh untuk mencegah kita tertular dari uang yang terkontaminasi virus gitu. Nah, bukan cuma di pasar aja nih yang jadi tempat rawan tertularnya COVID-19. Juga di tempat yang lain kayak di mode transportasi nih, kayak di kereta misalkan kan tuh kalau jam kerja tuh kereta itu tuh rame banget, kayak di angkot, terminal, bandara itu tuh rame banget tuh sama orang-orang. Jadi makanya kita selalu gunakan protokol kesehatan yang udah ditetapkan. Kayak di sini nih, ini di ruang tunggu itu kan udah ada jaga jarak. Nah itu jangan dibukain lakbannya, biasanya kan ada orang aja yang jahil itu bukan lakban, terus duduk di sini jojo. Terus kan kayak di MRT ini, di keretanya kan bisa udah ada yang namanya jaga jarak dari satu ke yang lain. Nah ini nih kita terapkan nih, kita jangan duduk di tempat yang X nya nih, kita jangan duduk, kita duduk di yang udah dianjurkan kayak gini nih contohnya. Ini jangan kayak gini, ini rame banget, ini rawan banget tertular COVID-19. Dan juga kalau kita datang nih kemana tuh biasanya di tempat umum tuh ada tuh ngejogrok tempat cuci tangan atau kayak tempat desinfektan nih kayak gini. Kalau mau kita coba nih buat mencegah COVID-19 tertular ke kita. Nah sebelum kita akhiri, sebaiknya nih kita kalau mau bepergian kemanapun itu, apalagi yang jaraknya jauh, nah yang pertama kita bawa tuh wajib ininya masker. Nah masker kita bawa cadangan, jangan kita bawa masker selama perjalanan kita pakai masker aja, jangan, kita bawa cadangan masker. Nah kalau perlu kita bawa yang namanya face shield biar lebih aman juga. Terus bawa juga hand sanitizer, bawa juga kalau perlu bawa sabun cuci tangan pribadi yang bisa dibawa kemana-mana. Terus bawa botol air minum pribadi, jadi kita nggak harus beli botol air minum mineral itu, jadi kita udah ada botol pribadi. Nah, terus kita bawa yang namanya alat sholat pribadi kayak sejadah, mukena, sama sarung. Nah kan kalau kita bepergian di masjid-masjid itu pasti kan sarung itu banyak yang make, banyak yang megang juga, orang-orang banyak. Jadi kita lebih baik bawa alat sholat pribadi untuk mencegah penularan COVID-19. Jadi itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah kata atau salah dalam menyampaikan kali ini, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.